Menjelang wafatnya, Nabi Nuh memberikan amanat pada anak cucu dan kaumnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Nabi Nuh berkata, "Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu berupa perintah tentang dua hal dan larangan berupa dua hal." Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah, Nabi Nuh sangat sedih dengan bencana yang menimpa kaumnya. Bumi menjadi pura-poranda. Pada akhirnya Nabi Nuh memohon agar tidak datang azab. Azabnya tidak terjadi secara global lagi. Teman-teman, karena rasa sayangnya, Allah kemudian mengabulkan perintah Nabi Nuh. Allah berjanji kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan mengulangi lagi terjadinya badai topan banjir yang dahsyat pada penduduk bumi. Allah menjadikan pelangi pada gumpalan awan sebagai peringatan atas janjinya kepada Nabi Nuh. Ibnu Abbas pernah menyebutkan jika pelangi hadir sebagai tanda keselamatan dari bahaya tenggelam setelah peristiwa air bah, Nabi Nuh masih hidup dan berdakwah pada kaumnya. Mengenai berapa lama waktunya, wallahu alam. Menjelang wafatnya, Nabi Nuh memberikan amanat pada anak cucu dan kaumnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Nabi Nuh berkata, "Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu berupa perintah tentang dua hal dan larangan berupa dua hal." Dua hal yang berupa perintah yaitu, aku perintahkan kepadamu untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sisi timbangan, sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Aku juga berwasiat kepadamu bahwa seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu merupakan himpunan makhluk hidup, niscaya ia akan terhimpun dengan la ilaha illallah, subhanallah, dan wabihamdi atau alhamdulillah. Sebab dengan kalimat-kalimat suci itu segala sesuatu terjalin, dan dengan kalimat-kalimat itu pula semua makhluk diberi rezeki. Adapun dua hal berikutnya yang berupa larangan adalah, aku melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Teman-teman, ternyata dunia dan seisinya itu sangat lebih kecil nilainya di hadapan Allah. Bahwa seisi semesta jika ditimbang tak lebih berat nilainya dari kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi, kita harus benar-benar memaknai kalimat la ilaha illallah. Setelah mendengar cerita dari Rasulullah SAW mengenai pesan Nabi Nuh tersebut, salah seorang sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah maksudnya seperti seorang di antara kami mempunyai sandal yang bagus dan dengan 2 tali yang sangat bagus pula?" Rasul menjawab, "Tidak." Ia kembali bertanya, "Apakah karena perhiasan yang dipakai oleh seseorang di antara kami?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ia kembali bertanya, "Apakah karena seseorang di antara kami menunggangi kendaraan yang bagus?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Ia kembali bertanya, "Apakah karena seseorang di antara kami mempunyai beberapa teman dekat yang datang lalu duduk-duduk ngobrol dengannya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." "Wahai Rasulullah, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu?" Rasulullah menjawab, "Menentang kebenaran dan menghina atau merendahkan orang." Percakapan tersebut tercatat dalam hadis riwayat Ahmad. Melalui hadis itu, kita diingatkan lagi bahwa makna kesombongan adalah menentang kebenaran dan merendahkan orang. Dari kisah Nabi Nuh ini, banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Semoga kita bisa tetap terus dan mengingat amanah Nabi Nuh. Semoga kita selalu dapat menjunjung tinggi dan memaknai kalimat la ilaha illallah. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, karena sifat sombong ini amat sangat berbahaya. Sebagai penutup dari kisah Nabi Nuh ini, saya ingin mengingatkan tentang Quran Surat As-Saffat ayat 78-82. "Dan kami abadikan untuk Nuh ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
Sungguh dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.